Haleluya, puji nama daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Dan selamat malam pada minggu malam hari ini tanggal 24 November 2024. Kita bersyukur, terima kasih kalau Tuhan masih pelihara di Bapak Ibu bersama saya sampai saat ini. Itu anugerah Tuhan, membawa kita makin hari mau cinta Tuhan. Hati kita mau melekat dengan Yesus. Kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Sepanjang Yesus satu-satunya Tuhan kita, Bapa kita, Juru Selamat kita, sentral hidup kita, Raja kita di atas segala kalanya. Dan belajar kita mau hidup kudus, belajar hidup di dalam ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Minta sama Tuhan Bapak Ibu bersama saya, supaya bentuk hidupku hari-hari diperbarui, sehingga hidup kita layak berkenan sama Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 490. Suci, suci. Karena firman Tuhan berkata, sebentar kita hanya baca satu ayat, tapi mengena di dalam setiap hati kita. 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Hanya oleh rahmat anugerah Tuhan, kalau kita bisa baca Alkitab tiap malam sebelum kita berbangun tidur, bangun tidur besok pagi, terus kita hidup ini diisi dengan firman Tuhan. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Amin, haleluya. Bumi langit tujuh kuasanya, dan saja padamu. Amin, haleluya. Suci, oh suci, suci, terima kasih Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, sebab Allah itu suci. Kita merindu Allah itu kudus. Di surga tidak ada barang yang najis. Di surga Maha Kudus bersama Yesus. Untuk itu kita dipersiapkan menjadi gereja Tuhan yang disempurnakan. Semoga tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna. Mari kita mau ikuti firman Tuhan. Kita mau taat karena kita merindu berjumpa dengan Yesus yang Maha Kudus. Suci, suci, suci Allah Bapa, haleluya. Allah yang di dalam surga. Amin, haleluya. Bumi langit tujuh kuasanya, ku pandang saja padamu. Amin, haleluya. Suci, suci, amin, haleluya. Suci, haleluya. Suci, suci, oh suci, haleluya. Mari Tuhan sucikanku. Amin, haleluya. Kudus, 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 Maha Kudus Allah Bapa, Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus di dalam surga. Amin, haleluya. Langit dan bumi semuanya ciptaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang Maha Kudus, Maha Mulia. Amin, haleluya. Suci, suci, oh suci, amin, haleluya. Maha Kudus, Maha Kudus, Engkau Roh Kudus. Amin, haleluya. Mari Bapakku,
Tuhan Yesus, Roh Kudus, sucikan aku. Haleluya. Dalam surat 1 Petrus yang pertama, pasal pertama, ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Sempurna, Maha Agung, Maha segala-galanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Bapakku, Tuhanku. Amin. Haleluya. Maha Kudus, Maha Kudus, Engkau Maha Kudus Bapa. Haleluya. Engkau Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sempurna. Maria Roh Kudus, Tuhan Yesus, sucikan aku. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya bola kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Bapa. Kuduskan malam ini kami hamba-Mu, kami anak-Mu Bapa, membaca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Tuhan, sucikan hatiku, pikiranku, mulutku untuk firman-Mu Bapa. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam dan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Minggu malam hari ini sudah tanggal 24 November 2024. Minggu depan Bapak Ibu sudah tanggal 1 Desember. Saya pelayanan ada perjamuan kudus di dalam rangka pelayanan penggembalaan di Gereja Bethel Tabernakel Kristus Bimber. Biar kita makin hari makin dikuduskan, makin hari makin disucikan untuk serupa dengan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Ini menjadi pegangan kita bersama. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan itu kudus, Maha Mulia, Maha Agung, Maha Sempurna, Maha segala-galanya. Kudus, kuduslah Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah bersama Tuhan, dunia penuh dengan kenajisan akibat dosa Bapak Ibu.
Dunia gelap, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang pertama. Dunia gelap. Makanya Yesus ciptakan pertama terang, jadilah terang. Supaya manusia di dalamnya hidup di dalam terang Tuhan. Tapi kenyataannya banyak manusia bandel, tidak taat kepada firman Tuhan. Minggu depan, kalau waktu di bulan Desember, dengan kehadiran Yesus, Yesus datang. Karena Yesus sebagai juru selamat. Yesus sebagai terang dunia. Supaya dunia hidup di dalam kegelapan, menerima terangnya Tuhan. Supaya nanti kalau berjalan di dalam terang Tuhan, hidup di dalam keselamatan surga buat selama-lamanya. Sebab tanpa kekudusan tidak bisa, saudara. Mari kita kembali kepada firman Allah. Nanti saya mau kupas sebentar, singkat. Tapi supaya yang penting di sini, supaya hidup kita melakukan firman Tuhan. Ini penting. Supaya hari demi hari kita melangkah, jangan sampai kita melangkah menurut kemauan kita sendiri. Tapi melangkahlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar kita menjadi anak Tuhan yang peka, saudara ya. Makin hari makin dewasa. Orang dewasa itu makin mengerti. Ya, tidak seperti anak tidak peka. Tapi makin dewasa, makin bijaksana, dan makin hidup menurut kehendak Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita berurutan baca firman Tuhan, selalu perjanjian baru tiap malam. Besok pagi perjanjian lama. Supaya hidup kita yang lama selalu diperbarui dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, malam hari ini, puji Tuhan, saat ini sudah kita baca 2 Korintus pasal yang ke-7. Kemarin kita baca 2 Korintus pasal 6 sudah selesai. Dan kita baca 2 Korintus pasal 7. 7 angka sempurna. Dan bukan secara kebetulan. Ayat yang pertama bicara tentang kekudusan, kesucian. Mari saya mau baca. Ayat yang pertama demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Tuhan. Amin. Yang pertama, ada 3 poin penting yang saya mau sampaikan di sini. Pertama, bahwa kita akan menerima janji Tuhan. Yaitu janji Tuhan. Yang terakhir, yaitu hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Banyak janji Tuhan tak terbatas. Tapi nanti yang terakhir, kalau Yesus datang, saudara, itu nanti kita mendapatkan hidup yang kekal. Sudah selesai. Tujuan kita selesai. Kalau sudah masuk ke surga, selesai. Kita langsung hidup bersama dengan Tuhan. Karena di sana tidak ada kematian. Sudah selesai. Maka Tuhan berfirman di dalam Yohanes 19. Tetelestai, bahasa Yunani. Sudah selesai. Dan kita nanti di surga selesai tugas Tuhan. Dan tugas kita sudah selesai juga. Kalau saat ini saya masih dunia, masih belum selesai, saudara. Saya ini masih baca firman Tuhan 2 Korintus pasal 7. Belum sampai kita Wahyu. Puji Tuhan, waktu yang lalu sudah selesai sampai Wahyu. Tapi terus kita berulang. Sampai Yesus datang, kita terus diisi dengan firman Tuhan. Maka yang pertama, kita menerima janji Tuhan hidup yang kekal. Yang kedua, kata firman Tuhan, marilah kita hidup di dalam kekudusan, menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Hidup kita ada jasmani dan rohani. Dalam jasmani kita, ya, tubuh kita nih jasmani, sudah. Rohani kita bicara apa? Pikiran kita, hati kita. Itu masalah roh. Supaya kita betul, pikiran kita nggak kelihatan. Kalau jasmani bisa kelihatan. Serba perilaku negatif, mulut kotor, mulut marah-marah kelihatan. Tapi dalam pikiran bisa lihat. Nggak tahu pikiran Bapak Ibu saya. Hati Bapak Ibu, saya nggak ngerti. Tapi Tuhan Maha tahu, Maha agung, Maha sempurna. Dan Tuhan mau supaya kita hidup kudus. Sebab tanpa kekudusan nggak bisa, saudara, ketemu sama Tuhan. Dalam Ibrani pasal 12, 14. Saya mau baca Ibrani pasal 12. Tanpa kekudusan, tak seorang pun bisa ketemu dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Wah, dahsyat. Tanpa kekudusan, nggak bisa. Jadi makanya dikatakan sedamai dengan setiap orang. Karena banyak orang kalau udah berantem, dendam, dengki, benci, simpan dendam terus-terusan. Tak boleh Bapak Ibu. Tak boleh. Kita orang Kristen kalau sudah mengampuni, sudah selesai. Maka Tuhan berfirman dalam Matius 18 kan. Ampuni orang itu. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi 70 kali, 7 kali. Kenapa angka 7? Angka 7 angka sempurna.
Angka 0 berarti hati dia tulus, tuntas. Berarti kalau sekali mengampuni, tuntas, selesai. Dan seterusnya, makai kali 7 kali. Bukan 70 kali 7. Bukan berarti 490, bukan. 70 kali 7 kali titik berarti sudah. Kalau sekali mengampuni sempurna, tuntas saudara. Tidak boleh simpan dendam, dengki, benci, tidak boleh. Maka saya puji Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, tidak ada hati dendam, dengki dengan siapapun, tidak ada. Kalau ada orang tidak suka sama saya, tempoh hari ada orang mau saya doakan, tidak mau. Waduh, saya bingung kenapa doa tidak mau. Karena hatinya masih hidup di dalam kegelapan dosa. Masih hidup di dalam kebencian. Tidak boleh sudah hidup kita benci. Saya hamba Tuhan selalu mengajar Bapak Ibu, marilah kita punya hati kudus. Hidup kita hanya sekali seperti uap, kata firman Tuhan. Buat apa sombong-sombongan? Buat apa simpan benci? Ada pahala memang orang benci? Enggak ada. Di dalam firman Tuhan katakan, di dalam kerajaan surga tidak ada barang yang najis. Karena surga itu kudus, saudara. Allah itu kudus. Ya, di dalam Wahyu pasal 21 ayat 27 dikatakan, tapi tidak akan masuk di dalamnya sesuatu yang najis, atau orang melakukan kekejian, atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Adam itu. Hidup tertulis nama kalau hidup kita layak di dalam firman Tuhan. Maka Tuhan katakan tadi yang ketiga, kata Tuhan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan. Mari kita mau takut sama Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan, mari kita hidup di dalam janji Tuhan. Orang takut akan Tuhan percayakan janji Tuhan. Orang takut akan Tuhan hidup di dalam kekudusan. Orang takut akan Tuhan hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. So, firman Tuhan katakan, saya kasih ayat terakhir, Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biar hendaklah ia menguduskan diri. Amin. Ada dua, saudara. Mau berbuat jahat, cemar, atau pilihan satu, tempatnya Tuhan surga, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sesuai dengan firman Tuhan pada malam hari ini, biarpun satu ayat, tapi ini yang menjadi dasar kehidupan kita, supaya kita menyucikan diri kita dari pencemaran jasmani rohani, supaya jasmani kita, rohani kita terpelihara sempurna, seperti di dalam 1 Tesalonika 5:23. Supaya kita terpelihara sempurna. Saya mau baca 1 Tesalonika 5:23, demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Amin, haleluya. Bumi langit tunjuk kuasanya, umat dan saja padamu. Amin, haleluya. Suci, suci, oh Tuhan Maha Suci. Amin, haleluya. Kudus, kudus, Engkau Maha Kudus Bapa. Haleluya. Maria Bapakku, sucikanlah hidupku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam, berjaga dan berdoa.
dan ikuti firman Tuhan pada malam hari. Kita menyucikan diri kita, rohani jasmani kita terpelihara sempurna, tubuh jiwa roh kita, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita layak, nama kita terdaftar masuk di dalam kerajaan surga, hidup kekal bahagia bersama Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.